Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pelajaran kita kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan khabar ya, dan sudah menyelesaikan khabar dengan seluruh pembagian-pembagiannya ya. Jadi yang terpenting dari khabar ini antum ketahui, hafalkan dulu pembagian-pembagiannya. Kemudian bagaimana cara mengi'rabnya. Bagaimana cara mengi'rab dari setiap pembagian itu, dari khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Adapun khabar mufrad saya kira mudah ya. Nah, yang agak rumit kemarin itu adalah khabar ghairu mufrad, karena ada jumlah dan ada syibhul jumlah. Baik. Berikutnya kita masuk pada pembahasan nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikh itu jamak dari nasikh. Ya, nawasikh itu jamak dari nasikh, yang artinya sesuatu yang menghapuskan. Sesuatu yang menghapuskan apa? Al-mubtada wal khabar. Jadi mubtada wal khabar itu terkadang hukumnya bisa terhapuskan dan hukumnya menjadi hukum yang lain, bukan lagi mubtada wal khabar. Nah, ini yang kita mau ketahui, apa saja yang menghapus hukum mubtada wal khabar itu. Yang mana hukum asal dari mubtada wal khabar itu hukumnya apa? Marfu', ya kan? Isim marfu', mubtada wal khabar. Bisa diperhatikan di situ. Aliyun tajirun. Apa artinya aliyun tajirun? Ali adalah seorang pedagang. Aliyun ini kita hukumi sebagai apa? Mubtada. Kenapa? Karena dia isim di awal kalimat. Tajirun isim yang datang setelah mubtada, dia adalah khabar. Kedua-duanya marfu'. Ini hukum asal ya. Dan kita sudah paham itu kemarin. Ingat, hukum mubtada wal khabar ini, mubtada wal khabar yang asalnya kedua-duanya marfu, itu bisa berubah hukumnya. Ya, bisa berubah hukumnya. Lihat di sini. Kana, ketika dia kemasukan kana. Aliyun tajiran. Lihat, mubtada khabar, kemasukan kana, bukan lagi mubtada hukumnya, bukan lagi khabar hukumnya. Lihat, dia sudah berubah, aliyun tajiran. Ya. Yang asalnya mubtada khabar dirubah oleh kana, maka kana termasuk nawasikh, nasikh, penghapus terhadap hukum mubtada wal khabar. Faham ya? Ya.
Nah, ketika masuk kana, perhatikan sini. Masuk kana, masuk kana, maka aliyun ini bukan lagi dihukumi mubtada, tapi dihukumi isim kana. Ini sebagai khabar. Khabar tadi bukan lagi khabar mubtada ya. Kemarin kan i'rabnya khabarul mubtada ya. Jadi bukan lagi khabar mubtada, tapi menjadi khabar kana mansub. Khabar kana mansub. Nasikh yang lainnya inna, menjadi inna aliyan. Tajirun. Lihat ya, aliyun tajirun, masuk inna berubah, inna aliyan tajirun, kebalikan dari kana. Maka aliyan bukan lagi mubtada, tapi dia apa? Isim inna. Tajirun khabar inna, bukan lagi khabarul mubtada. Faham? Nasikh berikutnya, dhanantu. Dhanantu aliyan tajiran. Dua-duanya mansub. Lihat ya, keduanya mansub. Dhanantu aliyan tajiran. Maka aliyan ini sebagai apa? Bukan isim, dia maf'ul. Maf'ulun bihi awal, tajiran maf'ulun bihi sanin. Dua-duanya maf'ulun bihi. Terhapus hukum mubtada dan khabar. Sudah? Sudah ada gambarannya? Iya. Baik, maka itulah yang disebut dengan nawasikhul mubtada wal khabar. Berarti kesimpulannya di sini, nawasikhul mubtada wal khabar yang menghapus hukum mubtada wal khabar. Yang menghapus hukum mubtada wal khabar ada berapa? Ada 3. Yang pertama inna, kana. Tapi bukan cuma kana. Ini kana cuma contoh saja. Ini kana punya kawan-kawan, punya akhwat-akhwat, ada gengnya dia. Ya. Maka disebut kana wa akhawatuha. Kana dan akhwat-akhwatnya. Ya. Dan saudara-saudari-saudarinya. Jadi bukan cuma kana yang beramal seperti ini. Yang kedua, inna wa akhawatuha. 3, dhanna wa akhawatuha. Nah, jadi semua ada akhwatnya. Kana dan kawan-kawannya itu bisa merubah hukum mubtada wal khabar. Inna
Tadi kana dan kawan-kawannya bisa merubah hukum mubtada wal khabar, menjadikan isim marfu dan khabarnya mansub. Ya. Inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawannya ini bisa merubah hukum mubtada wal khabar menjadi apa? Menjadi isimnya mansub dan khabarnya marfu. Ya. Dhanna wa akhwatuha merubah hukumnya menjadi apa? Isim dan khabarnya mansub semua. Ya. Coba lihat ya, jadi ini kehebatan tiga ini. Dia mampu merubah hukum mubtada wal khabar yang asalnya marfu. Sampai sini sudah ada gambaran? Ya, sudah bisa dipahami? Baik. Kalau begitu kita masuk pada hukum yang pertama. Apa? Nawasikh, ya, nasikh yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Bisa dilihat di halaman 31. Nomor 1, kana wa akhwatuha. Ini nasikh yang pertama. Kana dan akhwat-akhwatnya. Bagaimana amalannya? Bagaimana amalannya kana wa akhwatuha? Lihat dalam kurung, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merafa isim, ya, isimnya kana, dan menasab khabar, khabarnya kana. Ya. Berarti kalau ada kana, yang dibutuhkan bukan lagi mubtada wal khabar, tapi yang dibutuhkan adalah isim dan khabar. Isim kana dan khabar kana. Faham? Dan itu satu paket ya. Iya. Artinya apa? Setiap ada isim kana pasti ada apa? Khabarnya kana. Ya, itu dalam kalimat. Kalau antum mengi'rab dalam kalimat dapatkan ada kana, pasti ada isim dan khabarnya. Faham? Ya. Kalau ada antum dapatkan khabar kana, berarti ada isimnya. Itu yang perlu dicari. Ya, sama kemarin kalau ada fiil pasti ada apa? Fa'il. Kalau ada mubtada pasti ada khabar. Ya, demikian seterusnya. Pasti ada pasangannya ya. Nah, kalau ada isim kana pasti ada khabarnya kana. Baik. Hukum isimnya kana itu selalu marfu'. Selalu marfu. Sementara hukum isimnya khabarnya kana itu selalu apa? Mansub. Nah, ya sebenarnya khabar kana ini mansub belum masuk dalam pembahasan kita karena di sini pembahasannya marfu'at, isim-isim yang marfu' ya. Tapi karena satu paket maka harus dibahas semuanya. Ya, isim kana dan khabar kana. Iya. Jadi isimnya kana harus pasti dia marfu. Khabarnya kana pasti mansub. Ingat ya, isim dan khabar kana tidak harus bergandengan. Terkadang dia jauh di belakang baru muncul khabarnya. Begitu. Iya. Bahkan di pelajaran yang lebih tinggi nanti, ya, antum akan dapatkan terkadang khabarnya kana di depan, isimnya di belakang. Yang jelas kalau ada kana pasti ada isim dan khabarnya, dan pasti hukumnya tetap isimnya kana marfu, khabarnya pasti mansub. Itu dulu yang antum hafalkan baik-baik. Sudah ya? Ya, jadi hukumnya tarfa'ul isma, kana itu kana wa akhwatuha marafa isim. Yarhamukallah. Dia merafa isim dan menasab apa? Khabar. Nah, kemudian lihat di bawahnya kana wa akhwatuha. Ya, ini adalah akhwat-akhwatnya kana. Akhwat-akhwatnya kana. Ini ada berapa itu? 13. Saudari-saudarinya kana. Kana dan saudari-saudarinya ya. Berarti saudarinya ada berapa?
Ada 12, ya. Cuma ada satu lusin saja. Tayyib. Yang pertama kana. Ya. Ingat, kana ini beramal merafa isim dan menasab khabar, beramal dengan seluruh tasrifnya dalam bentuk seluruh bentuknya. Kana sebagai fi'il madhi, yakunu sebagai fi'il mudhari, kun sebagai fi'il amr, itu tetap beramal. Faham? Dia tetap merafa isim dan menasab khabar dengan seluruh bentuknya. Jadi bukan cuma bentuk kana saja. Kana, yakunu, kun. Naam. Kalau di dalam pelajaran nahwu yang lebih tinggi disebut apa? Kana wa ma tasarrafa anhu. Kana dan seluruh tasrifnya. Tasrifnya itu kana, yakunu, kainun, ya. Itu semuanya beramal, marafa isim dan menasab khabar. Apa artinya kana? Kana artinya dahulu, ya, dahulu atau dulu. Dahulu itu apakah bermakna istimrar? Bisa bermakna istimrar, terus menerus. Bisa juga bermakna tidak terus menerus, yakni terputus. Ya, makanya sering kita dapatkan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya, begini dan begini. Ya, sering kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah. Ya, padahal sebenarnya maknanya dahulu. Dahulu Rasulullah begini dan begini. Begitu ya? Jadi dahulu itu menunjukkan telah berlalu, ya kan? Ya, hanya terkadang ya, karena itu bermakna istimrar, terus menerus. Dahulu dan sekarang berjalan terus. Ya, kadang seperti itu maknanya. Baik, kemudian akhwatnya kana nomor 2 adalah amsa. Bukan amsi itu ya, amsa. Dan seluruh tasrifnya amsa, yumsi, amsi. Maknanya adalah al-masa. Al-masa sore hari. Ya, kalau dalam bahasa Arab al-masa atau sore hari itu, sore hari itu waktunya sejak matahari tergelincir sampai terbenam. Sejak matahari tergelincir ya, ketika matahari di tengah tergelincir, berarti masuk waktu zuhur, ya kan? Nah, itu sudah masuk sore hari itu kalau orang Arab. Kalau orang Indonesia masih siang ya. Iya. Makanya biasa apa? Selamat pagi menjelang siang. Saya tidak tahu apa maknanya itu. Ya, jadi kalau sore hari menurut orang Arab, ketika matahari sudah tergelincir, itu sudah sore. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu al-masa. Fi'ilnya amsa, yumsi, amsi. Baik, yang ketiga, asbaha, yusbihu, asbih. Fi'il madhi, mudhari dan amr. Maknanya adalah as-sabah, pagi. Apa artinya pagi dalam bahasa Arab? Pagi dalam bahasa Arab itu sejak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya, pas terbit ya matahari, bukan terbitnya fajar, tapi terbitnya matahari di ufuk timur sampai tergelincir ke ufuk barat. Ya, tergelincir, maka itu waktu pagi namanya. Yang keempat, adha, yudhi, adhi. Adha, yudhi, adhi. Artinya adalah ad-duha, waktu duha. Kapan itu waktu duha? Waktu duha itu beberapa saat setelah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Nah, beberapa saat
setelah terbit. Jadi bukan pas terbit. Kalau pas terbitnya itu as-sabah ya. Kalau ad-duha mulai dari beberapa saat setelah terbit, atau terbitnya matahari setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari. Makanya waktu salat duha itu ya, bukan pas terbit matahari, ya kan? Tapi waktu salat duha itu setelah terbitnya matahari setinggi tombak sampai sebelum tergelincirnya matahari. Yang kelima, dhalla yadhallu dhillah. Kenapa yadhalli di situ? Dhalla yadhall yadhillu dhalla yadhillu, salah harakatnya ya. Dhalla yadhillu dhillah, fi'il amarnya. Maknanya adalah an-nahar, siang. Ya, waktu siang dalam bahasa Arab itu adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu siang semuanya. Sejak terbit fajar ya di waktu subuh sampai terbenam matahari, itu semuanya nahar, siang. Yang keenam, bata yabitu bit, artinya al-lail, malam ya, makanya bermalam mabit. Siapa yang biasa mabit di masjid? Mabit di masjid kalau iktikaf ya, jangan mabit hizbiyah. Jadi bata yabitu bit ya, yakni al-lail, malam. Yang mana itu malam? Ya mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, semuanya itu malam. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak sekali ya istilahnya ya, waktu-waktu itu. Kalau kita bahasa Indonesia hanya apa? Pagi, siang, ya sore, malam, sudah. Kalau mereka ya apa namanya? Mulai misalnya an-nahar, siang, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Dari waktu ini ada lagi sekat-sekatnya di dalam, begitu ya? Iya, ada lagi sekat-sekatnya di dalam. Iya. Di dalamnya itu ada al-masa, ada as-sabah, ada ad-duha. Naam. Baik, yang ketujuh dari akhwatu kana, sara yasiru sir, artinya menjadi. Yang kedelapan, laisa, laisa bukan. Kesembilan, mazala, yazalu, ma yazalu, zala yazalu zil, begitu ya. Cuma ini nanti harus ditambahkan ma pada fi'il madhinya dan fi'il mudhari'nya ya. Ma zala, ma yazalu zil, maknanya terus menerus. Ma fati'a, ma barih, ma fati'a, ma yafta'u ifta, itu juga bermakna terus menerus, istimrar. Ma bari'a, bukan ain situ ya. Bukan ain, ha situ. Ma bariha, ma bariha, yabrahu ibrah. Ya. Tiga ini, mazala, ma fati'a, ma bariha, ketiga-tiganya ini menunjukkan istimrar, terus menerus ya. Itu maknanya terus menerus, dan bermakna nafi, penafian.
Kemudian yang ke-12, manfakka yanfakku infakik. Manfakka yanfakku infakik. Dia bermakna penafian tapi tidak menunjukkan istimrar, tidak menunjukkan terus-menerus, penolakan saja. Ke-13, madama liddawam, menunjukkan selamanya. Tayyib. Misal contohnya aliyun tajirun, menjadi kana aliyun tajiran. Ketika masuk kana menjadi kana aliyun tajiran. Begitu juga masuk amsa ya, amsa aliyun tajiran, asbaha aliyun tajiran, adha aliyun tajiran. Ya, beramal semuanya. Kana aliyun tajiran, dahulu Ali itu seorang pedagang. Iya. Maka aliyun berubah menjadi isim kana, tajiran menjadi khabar kana. Nah. Baik, ahkamu kana bisa ditambahkan ahkamu kana wa akhwatuha. Hukum-hukumnya kana wa akhwatuha. Ya. Di sini kita membahas kana, tapi masuk atau ikut semua akhwat-akhwatnya ya. Ahkamu kana wa akhwatuha, hukum-hukum seputar kana dan kawan-kawannya. 1. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana wa akhwatuha itu beramal, amalannya adalah, fungsinya adalah tarfa'ul isma, dia merafa isim dan menasab khabar. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal ya. Baik, hukum yang kedua dari kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tusamma ismu kana. Kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma, dia merafa isim, dan isimnya itu dinamakan isim kana, bukan lagi khobar, tapi sudah dinamakan apa? Isim kana. Wa tansibul khabar, dan kana itu sekaligus menasab khabar. Wa tusamma khabaru kana, dan sudah dinamakan khabar kana, bukan lagi isim, bukan lagi apa? Khabar mubtada, tapi sudah menjadi khabar kana. Saya kira dipahami ya. Misal contoh, kana aliyun tajiran, maka aliyun isim kana, bukan lagi mubtada. Tajiran khabar kana, bukan lagi khabarul mubtada. Jadi i'rabnya nanti gimana? Langsung aliyun ismu kana marfu'un, ya, tajiran khabar kana mansub, dan seterusnya. Paham? Ya, seperti itu i'rabnya. Sudah berubah. Baik, hukum yang ketiga. Kana fi'lu madin naqis. Kana itu disebut fi'il madhi naqis. Apa artinya naqis? Kurang. Ya. Fi'il madhi yang kurang. Ya, artinya tidak penuh. Setengah dia. Nah. Namanya fi'il madhi naqis. Kadang kalau ada orang yang tidak terlalu sehat, dia bilang naqis ya. Agak kurang akalnya. Nah, kana juga seperti itu. Dia fi'il madhi, tapi dia naqis. Kenapa dikatakan naqis? Lihat keterangannya berikutnya. La tahtaju ila fa'il wa maf'ul. Dia tidak butuh kepada fa'il dan maf'ul. Wa innama tahtaju ila ismin wa khabar. Ila ismin wa khabar. Harusnya tidak ada alif di hamzanya pada isim.
Wa inna ma tahtaju ila ismin wa khabar. Dan dia hanya butuh kepada apa? Isim dan khabar. Iya. Kana fi'il madhi, tapi dia menyelisihi asal. Perhatikan sini. Asalnya fi'il madhi, contohnya katabah. Katabah. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Dia butuh apa ini? Kalau dikatakan katabah, dia telah menulis atau telah menulis, itu kan tidak sempurna kalimatnya. Butuh kalimat berikutnya. Kalau ada fi'il madhi, pasti dia butuh kepada apa? Fa'il. Ya, ini fi'il. Pasti dia butuh kepada fa'il. Apa itu? Kataba Aliyun. Ya. Kataba Aliyun, Ali menulis, belum sempurna. Ya kan? Masih butuh kepada apa? Maf'ulun bih. Kataba Aliyun darsan. Baru sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini adalah komponen terpenting yang ada di dalam kalimat. Harus ada dalam kalimat. Ya. Sekarang fi'il madhi ini dia butuh kepada fa'il dan butuh kepada maf'ul. Tapi lihat kana. Kana juga fi'il madhi. Tapi dia tidak butuh kepada fa'il dan maf'ul. Justru dia butuh kepada apa? Isim dan khabar. Menjadi dari dia kana Aliyun tajiran. Makanya dikatakan kana fi'il madhi nakis, kurang, tidak penuh. Ya. Jadi i'rabnya nanti kalau antum mendapatkan kana dalam i'rab, antum harus i'rab sebutkan kana fi'il madhi nakis. Ya. Fi'il madhi nakis mabniun ala al-fathi fi mahalli la mahalla fi'il madhi la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi naqis mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Jadi kalau ditanya kenapa fi'il dia kana dikatakan fi'il madhi naqis, karena dia tidak butuh kepada fi'il dan fa'il. Dia tidak butuh kepada fa'il dan maf'ul. Dia hanya butuh kepada apa? Isim dan khabar. Makanya dikatakan fi'il madhi naqis, keluar dari asalnya. Naam. Misal kana Aliyun tajiran. Sekarang ini di bawah adalah i'rabnya. Contoh i'rabnya. Kana Aliyun tajiran. Kana fi'lu madhin naqis yarfa'u, bukan tarfa'u ya, tapi yarfa'u, karena kana itu ya apa? Mudzakkar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Dia merafa isim dan menasab khabar. Jadi harus disebutkan amalannya ya. Kana fi'lu madhin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Naam. Jadi seperti itu i'rabnya. Disebutkan amalannya. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Bisa? Iya. Aliyun. Gimana i'rabnya Aliyun? Bukan lagi ismu marfu'. Tapi dia sudah menjadi isim kana marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Tajiran khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Sudah? Ya. Coba kita baca sama-sama. Kana Aliyun tajiran. Kana Aliyun tajiran. Kana fi'lu madhin naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Aliyun ismu kana marfu'un
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Li'annahu min ismil mufrad. Tajiran khabar kana mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Fathalu ini salah. Perbaiki al-fathatu ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Baik. Yang terpenting diperhatikan di sini ketika mengi'rab kana. Kana fi'lu madin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Begitu i'rabnya ya. Iya. Contoh yang lain lihat di bawah, misal ini contoh yang lain. Amsal Muhammadani mujtahidaini. Iya. Amsa, apa artinya tadi amsa? Sore. Al Muhammadani, dua orang Muhammad, mujtahidain, bersungguh-sungguh. Jadi dua orang Muhammad bersungguh-sungguh di waktu sore. Amsal Muhammadani mujtahidaini. Amsa fi'lu madin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Sama dengan i'rabnya kana. Al Muhammadani isim amsa marfu' wa alamatu raf'ihil alif. Kenapa alif? Isim musanna. Niabatan anid dhamma, pengganti dhamma li'annahu min ismil musanna. Nun, apalagi i'rabnya nun kemarin? Al Muhammadani, al Muhammaduna. Saya sempat sebutkan kemarin. Nggak ingat lagi. Nun iwadun anit tanwin. Ya. Apa artinya iwadun anit tanwin? Pengganti tanwin pada isim mufrad. Ya, kalau di isim mufrad kan Muhammadun ada tanwinnya. Ketika dijadikan musanna al Muhammada, tidak ada lagi tanwinnya, ya kan? Untuk pengganti tanwin kasih nun belakangnya al Muhammadani. Nah, gitu. Jadi tanda i'rabnya alif, bukan nun ya. Ya, tanda i'rabnya adalah alif. Al Muhammadaini mujtahidaini khabar amsa mansub wa alamatu nasbihi apa? Alya niabatan anil fathati li'annahu min ismil musanna. Nun iwadun anit tanwin. Sudah. Saya kira mudah ya, insyaallah. Nah. Baik. Saya kasih contoh yang lain. Asbaha Musa musafiran. Apa artinya? Musa musafir, perjalanan jauh di waktu sore atau pagi? Pagi. Di waktu pagi. Ayo, siapa yang bisa i'rab? Asbaha Musa musafiran. Bu Khadri bisa? Ayo.
khabar mabni ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Musa ismu asbah. Ismu asbaha Ismu asbaha marfu wa alamatu rafi ad-dhammatu muqaddarah. Adh-dhahiratu ala akhirih. Maksudnya gimana? Dhammatul muqaddara zahirah? Ad-dhammatu muqaddarah li'annahu min ismil maksur. Oh gitu. Dhammatul muqaddara ala apa? Ala akhiri. Ala akhirih harus ada alif waw ya. Ad-dhammatul muqaddaratu alal alif. Mana'a min zuhuriha belum. Apa yang menghalangi sehingga nampak? Ayo Abu Azizah, coba diulang. Musa ismu asbaha li'annahu min ismil maksur. Sedikit lagi tadi Abu Khudri ya. Li'annahu min ismil maksur. Naam. Terus musafiran li'annahu min ismil mufrad. Naam. Tadi Musa itu termasuk dalam isim maksur, ya kan? Dan dia juga ismul ladzi la yansharif. Ya kan? Dia juga ismul ladzi la yansharif kan? Iya. Mal mani'u lahu minas sarf. Apa yang menghalanginya? Abu Rafah? Al-alamiyah ma'ah di perselisihan kemarin Ustaz. Apakah dia masuk ismul ladzi yansharif atau yang Musa ini apakah dia masuk ismul ladzi la yansharif? Iya. Atau dia isim maksur? Iya. Kalau misalnya dia masuk dalam ismul ladzi la yansharif, berarti dia masuk dalam ujmah. Al-alamiyah tapi di situ di bagiannya al-wasfiyah. Al-wasfiyah. Tidak, al-alamiyah. Al-alamiyah ma'al ujmah. Kalau dia ismul ladzi la yansharif. Iya. Jadi dia isim maksur. Dia juga ismul ladzi la yansharif. Dia ismul ladzi la yansharif karena dia al-alamiyah ma'al ujmah. Dia nama ajam ya, bukan nama Arab. Musa itu nama ujmah, ajam. Dua i'rabnya Ustaz. I'rabnya dua. Dua i'rabnya. Maksudnya dua i'rabnya? Iya, langsung disambung saja. Wa huwa ismul ladzi la yansharif wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyah ma'al ujmah.
Kalau di i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif gimana? Asbaha Musa. Musa isim asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Wa alamatu raf'ihi al-fathah al-kasrah. Ya. Lebih mudahnya dia masuk dalam i'rab isim maksur. Langsung dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Tapi dia juga masuk dalam golongan ismul ladzi la yansharif karena dia punya dua illah. Illah apa? Illah al-alamiyah dengan al-ajam, al-ujma. Jadi i'rabnya dimasukkan ke i'rab isim maksur. Iya. Tapi diberikan keterangan bahwa dia adalah ismul ladzi la yansharif juga. Tayyib, wallahu alam. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka